Halo semuanya, Guten Tag. Nama saya Rodina Syifa dari kelas 12 IPA 2, SMA N2 Kota Bekasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Jerman yang berjudul Deutsch and Sieben Self-Evaluation. Nah, pada video kali ini juga saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama ada Vorstellen, yang kedua ada Verben und Sein, terus yang ketiga ada Personal Pronomen, yang keempat ada Fragen, und Fragen, dan yang terakhir ada Zahlen. Langsung aja cek ke materinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu Sie und andere Vorstellen, yang dimana kalau misalkan di bahasa Inggris kan seperti introduce ourselves or memperkenalkan diri kita kepada orang lain atau memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Nah, di sini saya mengambil materi berisi soal dengan konteks ergänzen Sie dan teks. Jadi maksudnya kalian diharuskan untuk melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang sudah ada petunjuknya tentunya. Oke, untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 saya mempergunakan foto seseorang. Nah, jadi kalian diharuskan menganalisis dari foto tersebut. Siapa mereka? Dan pertanyaan apa saja harus dijawab. Oke, pertanyaan nomor 1. Das ist ... Nah, dari foto nomor 1 ini kita bisa tahu kalau beliau adalah Joko Widodo. Jadi kita tulis Das ist Joko Widodo. Selanjutnya soal nomor 2. Er ist Indonesian President und er wohnt in ... Artinya adalah beliau atau dia adalah Presiden Indonesia dan dia tinggal di... Jawabannya bukan Solo, tapi jawabannya ada di Bogor. Kenapa tinggal di Bogor? Karena beliau merupakan seorang presiden yang tinggal di Istana Negara yang berada di Bogor. Sedangkan nomor 3. Er ist ... und hat 3 Kinder. Yang dimana artinya dia adalah ... dan memiliki 3 orang anak. Kalau memiliki anak, berarti dia adalah seorang bapak. Jawabannya adalah father. Oke, untuk soal yang kedua, di sini sudah tertulis bahwa sie ist Maudy Ayunda, berarti dia adalah Maudy Ayunda. Pertanyaannya yang pertama. Sie studiert in Oxford University. Sie kommt aus... Jawabannya adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Maudy Ayunda merupakan seseorang yang berasal dari Indonesia dan berkuliah di Oxford University. Lalu soal yang kedua. Sie ist am 19. Desember 1904 geboren. Yang dimana ini menunjukkan detail dari tanggal lahirnya. Lalu pertanyaannya adalah Sie ist ... Jahre alt. Bisa ditebak kira-kira berapa? Jawabannya adalah 25 Jahre alt. Karena tahun kelahirannya jika dikurangkan dengan 2020 adalah 25 tahun. Jadi umurnya adalah 25 tahun. Oke, sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya yaitu personal pronomen dan lainnya, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tabel istimewa. Saya menyebutnya tabel istimewa karena ini merupakan tabel basic yang harus dikuasai oleh setiap yang mau belajar bahasa Jerman, karena ini kedepannya sangat berpengaruh pada soal. Nah, tabel ini terdiri dari person atau untuk kata ganti orang, lalu ada sein, dan ada juga verbennya. Nah, kalian diharuskan dulu untuk menghafal dan memahami isi tabel ini terlebih dahulu untuk menjawab soal-soal selanjutnya. Oke, jika dirasa sudah menghafal dan memahami isi tabel tersebut, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu personal pronomen. Nah, di sini ada sebuah teks dengan perintah ergänzen Sie richtig oder falsch. Jadi, kalian diharuskan untuk menentukan apakah pernyataan ini salah ataukah pernyataan ini benar. Baca teksnya terlebih dahulu. Di sini teksnya berjudul Maya und Gottfried Mutter. Jika sudah dibaca, maka jawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Oke, di sini kita masuk ke pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang bersinggungan dengan teks yang sudah dilampirkan. Pertanyaan nomor 1. Sie sind Landwirte und arbeiten zusammen. Kira-kira udah benar belum ya? Jawabannya udah benar.
Kenapa benar? Karena di sini si diikuti oleh sin yang dimana berkesinambungan antara personal pronomen dengan sein-nya. Nah, lalu yang nomor 2 ada haben wir Kinder. Jawabannya udah. Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena di sini R diikuti oleh haben. Haben di sini merupakan verben yang diikuti oleh akhiran in. Itu salah total. Karena R ini harusnya diikuti oleh verben yang berakhiran T. Jadi nomor 2 dipastikan salah. Gimana nomor 3? Nomor 3, Als mochten Spatter nicht Landwirte werden. Kalau misalkan kita analisis lagi, jawaban nomor 3 ini salah. Kenapa salah? Karena di sini adalah auch R, di mana R di sini tuh maksudnya hanya kepada si Gottfried-nya saja, sedangkan di sini harusnya mencakup keduanya, yaitu Maya dan juga Gottfried. Jadi jawabannya salah. Yang benar adalah nomor 1 doang. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. Di sini terjadi percakapan antara Jeffrey dan juga Jessie. Jeffrey bilang seperti ini. Halo, ich bin Jeffrey. Ich komme aus Bremen. Sind du Jessie? Ya, mein Name ist Jessie. Ich komme aus Hamburg. Kira-kira ada yang aneh gak ya? Jawabannya iya, ada yang aneh. Terletak di mana? Terletak di sind du Jessie. Kenapa seperti itu? Karena harusnya du diikuti oleh sein yang harusnya bis, bukan sin. Jadi pertanyaan ini salah. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Di sini terjadi sebuah percakapan juga, tapi bukan dari satu orang dengan satu orang lagi, melainkan dengan beberapa orang. Jadi di sini konteksnya agak banyak. Oke, pertanyaannya itu, geht's euch gut? Jawabannya, wir sind gut. Udah benar belum ya? Jawabannya udah benar. Kenapa benar? Kalau misalkan kita telah, geht's euch gut artinya adalah apakah kabar kalian baik? Atau bagaimana kabar kalian? Nah, jawabnya dengan wir sind gut. Kami baik. Nah, di sini juga sudah benar konteksnya karena wir sebagai personal pronomen diikuti dengan sein-nya yaitu sin. Jadi sudah terjadi keselarasan dan kalimat ini tandanya benar. Oke, sampailah kita pada materi yang ketiga yaitu verben und sein. Nah, di sini saya sudah melampirkan sebuah pernyataan tentang jadwal bukannya sebuah kafe yang diikuti oleh keterangannya seperti ini. Oke, kalau misalkan dirasa sudah memahami teks yang ada isi di dalam ya, jadi silahkan jawab pertanyaan yang sudah tersedia. Welche ist richtig? Artinya, yang manakah yang benar? Mari kita telah satu persatu. Nomor 1, is it arbeitet in der Schule? Kalau misalkan kita lihat dari verbennya sudah benar, arbeitet, dimana di sini is it sebagai R, yaitu verbennya ditambahi oleh verben tambah T. Nah, kalau gitu di sini is it arbeitet in der Schule, verbennya udah benar, tapi apakah maksud kalimatnya benar? Tidak, maksud kalimatnya salah. Maksud kalimatnya seperti ini, is it bekerja di sekolahan. Loh, di sekolah kan buatnya belajar, bukan buat bekerja. Jadi nomor 1 ini salah. Lalu nomor 2, is it is Schülerin. Kira-kira benar gak ya? Di sini nggak ada verben, jadi kita ngelihat pakai sein. Sein di sini is. Jadi menurut harusnya ini sudah benar karena is it ini kalau misalkan kita ganti ke kata ganti orang itu menjadi R yang dimana sein-nya ini is. Jadi nomor 2 benar. Oke, kita lihat ke pernyataan nomor 3. Di sini tertulis is it arbeite von genau 9 bis genau 15 Uhr, yang artinya di sini is it bekerja dari jam 9 sampai jam 3 sore. Udah benar belum ya? Nah, kalau misalkan kita telah dari verben, di sini verbennya sudah benar karena is it sebagai R, kalau misalkan ditambahkan verben harusnya menggunakan kata plus T. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat seluruhannya ini salah karena seperti yang tertera di jadwal di sini is it pulang sekolah jam 3 yang dimana
setelah jam 3 is it baru bekerja, yaitu dari jam 4 sampai jam 9 malam. Jadi nomor 3 ini salah. Selanjutnya nomor 4, is it Arbeit Montag bis Freitag. Kira-kira benar gak ya? Nah, jadi untuk yang nomor 4 ini salah. Kenapa salah? Karena di sini Arbeit harusnya arbeitet, bukan Arbeit. Nah, nomor 5, is it sin Kassierer. Benar gak ya? Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena di sini is it diikuti oleh sein, yaitu sind, yang harusnya is. Jadi nomor 5 juga salah. Jadi untuk pernyataan verben dan sein ini yang benar adalah yang nomor 2. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu wir fragen und geordnet fragen. Nah, di sini saya mempersembahkan kepada kalian sebuah Lebenslauf atau CV atau biodata. Di sini tertunjuk Noah Win Naik. Nah, dari biodata ini saya membuat 3 soal yang harus dijawab dan tentunya menggunakan analisis. Oke, seperti contoh soal nomor 1. Woher kommt Noah? Nah, optionnya di sini ada A sampai E. Ja, kommt aus Rusia. Terus yang B ada Nein, kommt nicht Deutschland. Yang C, kommt aus Rusia. Yang D, ja, kommt aus Deutschland. Lalu yang terakhir, kommt aus Deutschland. Kira-kira mana ya jawabannya yang benar? Nah, jawaban untuk nomor 1 ini yang E, kommt aus Deutschland. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita telaah. Kita pertama telaah dari pertanyaannya. Woher kommt Noah? Pertanyaan diawali oleh huruf W, yang dimana merupakan wir fragen. Wir fragen ini untuk menanyakan sebuah fakta, bukan untuk memastikan. Jadi, jawaban yang ada unsur ya or nein itu pasti salah. Karena misalkan sudah pasti salah, jadi untuk pernyataan yang A, B, dan juga yang D itu pasti salah. Jadi kita hanya punya jawaban yang C dan E. Hati-hati untuk menjawabnya. Di sini addressnya ada di Rusia. Alamatnya Noah ada di Rusia nih. Terus di sini Geburtsortnya di Perm atau tempat kelahirannya ada di Perm, yang dimana Perm ini adalah salah satu kota di Rusia. Tapi coba kita lihat ke Staatsangehörigkeitsnya atau status keluarga negaraannya. Sini tertulis Deutsch atau Jerman. Kenapa bisa seperti itu? Status kenegaraan ini menunjukkan dari mana orang ini berasal. Jadi jawabannya adalah yang E, kommt aus Deutschland. Jadi bukan dari Rusia melainkan dari Jerman. Oke, untuk soal nomor 2 di sini tertulis is Noah verheiratet. Nah, kalau misalkan kita telaah di sini is berarti pertanyaannya menunjukkan ja or the nein fragen. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, Noah ini verheiratet gak sih? Apa sih artinya verheiratet itu? Artinya dari verheiratet ini artinya menikah. Sedangkan kalau misal kita lihat di statusnya, family stand atau statusnya ini lady, bukan verheiratet. Jadi Noah ini belum menikah. Oke, di sini is menunjukkan ya or the nein fragen. Sedangkan opsinya yang tertera di sini ya or nein semua. Jadi kita harus telaah yang lainnya. Kita telaah dari nomor A. Ya, hat Kind. Maksudnya di sini iya, dia mempunyai anak. Sedangkan di Lebenslauf atau di biodata yang tadi tidak ditemukan pernyataan bahwa Noah memiliki seorang anak atau memiliki anak. Jadi yang A pasti salah. Yang B, nein, is nicht ledig. Oke, di sini nicht ini merupakan konotasi negatif. Jadi maksudnya tidak ledig. Maksudnya tidak ledig itu tidak single. Jadi kalau misalkan dia nggak single, berarti dia nikah dong. Atau misalkan dia sudah bercerai dong. Sedangkan di keterangan tidak ada seperti itu. Berarti yang B salah. Lalu yang C, is verheiratet. Oh, di sini ada keterangan is verheiratet, di mana dia menggunakan fakta. Sedangkan pertanyaannya ini dimaksudkan untuk ya or the nein fragen. Berarti yang C udah pasti salah. Yang D, ya, is single. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Single dan lady ini sama-sama
sendirian atau belum menikah, tapi konteksnya beda. Single di sini tuh berarti dia sama sekali tidak memiliki pasangan, sedangkan lady itu dia mempunyai pasangan atau mempunyai komitmen tapi belum ada ikatan pernikahan. Nah, selanjutnya ada Nee is niet verheiratet. Di sini ada makna konotasi negatifnya yaitu niet verheiratet. Tapi kalau misalkan diartikan tidak, dia belum menikah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. Di sini pertanyaannya adalah welke uitsage is richtig? Maksud dari pertanyaan ini adalah mana pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, yang A. Erhalt am 17 Geburtstag. Maksudnya di sini 17. Kita ambil kata kunci dari 17. 7 ini artinya 7. Ten itu atau n maksudnya untuk menunjukkan sebuah tanggal. Jadi maksudnya adalah Noah lahir atau ulang tahun pada tanggal 7. Benar gak ya? Coba kita lihat Lebenslaufnya. Di biodata yang sudah tertulis di sini, Geburtsdatum atau tanggal lahirnya adalah 17/07/1995, di mana angka 7 ini menunjukkan bulan, bukan tanggal. Jadi Noah lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1995. Jadi pernyataan untuk yang A ini salah. Sedangkan yang B, our family name is Noah. Oke, ini salah. Karena family name itu merupakan nama keluarga atau nama yang berada di belakang nama depan. Jadi Noah adalah namanya atau nama panggilan, sedangkan family name-nya adalah Winnight. Karena di biodata tertulis Noah Winnight. Oke, selanjutnya yang C. Is 25 Jahre alt. Artinya, dia berumur 25 tahun. Kalau misalkan kita telaah, Noah yang lahir tahun 1995, sedangkan sekarang tahun 2020 dikurang dengan 1995 adalah 25. Jadi, umur Noah 25 tahun itu pernyataannya benar. Jadi, untuk pernyataan C benar. Nah, udah ketemu jawabannya, tapi kita bahas lagi untuk pernyataan yang D dan E. Untuk yang D, ya, is richtig. Gak usah ngelihat dari artinya aja, coba kita telaah, ya, is richtig. Sedangkan pertanyaannya untuk pernyataan yang befragen. Sedangkan ya, itu untuk pernyataan ya ordinary fragen yang harusnya diawali oleh sein, bukan dari depannya w. Oke, yang E. Speelt Fußball. Nah, speelt Fußball di sini maksudnya adalah dia bermain sepak bola. Sedangkan hobi yang terdapat di Lebenslauf atau di biodata ini tidak menunjukkan dia bermain sepak bola. Ada handball, gitar spielen, dan lesson. Tidak ada satupun yang menunjukkan Noah ini bermain sepak bola. Jadi untuk pernyataan yang E juga salah. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Di sini tertulis who want S di sini menunjukkan bukan he atau she, tapi it, karena ini merupakan seekor binatang. Nah, jadi kira-kira kalian harus menelaah dulu, ini burung apa sih? Jawabannya adalah burung cendrawasih. Oke, kita masuk ke pernyataan yang A. Es kommt aus Brasilien. Loh, kan ini burung cendrawasih, kok dari Brazil? Jawabannya berarti salah, karena burung cendrawasih ini merupakan hewan endemik khas Indonesia yang biasa ditemukan di Papua. Jadi yang A salah. Selain itu, es kommt. Sedangkan pertanyaannya want, kok dijawabnya komen? Berarti salah dong. Yang B, es kommt aus Indonesia. Indonesianya benar, tapi pernyataan komnya salah, karena dia ini ditanyainnya want, dari mana? Bukan asalnya dari mana, bukan dari negara mana nih. Terus yang C, as found in Kebun Raya Bogor. Burung cendrawasih ini merupakan salah satu binatang yang dilindungi di Indonesia, jadi dapat dipastikan tidak ada di Kebun Raya Bogor. Harusnya kalau ada di tempat satwa marga satwa. Ya, seperti itu. Lalu yang D, as found in Amazon. Tadi kan udah dibilang, burung cendrawasih ini berasal dari Indonesia, bukan dari Brazil ataupun luar lainnya. Atau paling mentok, dia hanya berada di Australia ataupun Papua Nugini, bukan di Amerika sana. Yang E, as found in Papua.
Benar, karena burung cendrawasih ini dapat ditemukan di Papua, jadi jawabannya benar adalah yang E. Oke, kita ke soal nomor 5. Di sini ada gambar University of Oxford. Oxford, udah kebayang kan Oxford dari mana? Oke, kita ke pertanyaannya. Could Oxford aus Amerika? Kalau misalkan kalian tahu, Oxford itu bukan dari Amerika, tapi Oxford ini dari England, dari United Kingdom. Jadi, udah pasti jawabannya bukan dari Amerika. Tapi gimana dengan pernyataan-pernyataannya? Telah satu persatu dong. Yang A, ya, kommt aus Amerika. Loh, udah pasti bukan dari Amerika. Kok tetap ya? Udah gitu, personal pronomennya kok pasti salah dong. Jadi pernyataan yang A salah. Terus yang B, ya, es kommt aus Amerika. Kan tadi udah dibilang Oxford University itu bukan dari Amerika, tapi dari Inggris. Jadi yang B juga salah. Selanjutnya yang C, 9, es kommt aus Amerika. Enggak, berasal dari Amerika. Hati-hati ya, di sini ada konjungsi 9, berarti enggak, bukan dari Amerika. Tapi dia di sini menjelaskan tapi dari Amerika. Jadi udah pasti yang C juga salah dong. Selanjutnya yang D, 9, es kommt nicht aus Amerika. Beda yang C sama D adalah yang D ini makna negatif ketemu makna negatif lagi. Jadi enggak, bukan berasal dari Amerika. Kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang C ini cuma enggak, tapi asal dari Amerika. Beda kan? Jadi salah ya yang C. Terus yang E, ya, es kommt aus New York. Udah jelas-jelas dari Inggris, kok dari New York sih? Jadi yang E juga salah. Yeay, kita masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu Zahlen, artinya angka. Di sini saya sudah membuat 5 tipe soal. Nah, soal yang pertama adalah Zwei Jahre später 2024 ist. Nah, maksudnya pertanyaan di sini adalah später itu artinya setelah. Jadi 2 tahun setelah 2004 itu adalah untuk yang A, 2028. Kalau misalkan kalian bingung dengan kata-kata yang panjang tanpa spasi ini, silahkan lihat kata kuncinya. Di sini ada ak. Ak itu artinya 8 dalam bahasa Jerman. Memangnya 2 tahun setelah 2004 itu 2008? Bukan kan? Jadi jawaban yang A itu salah. Lalu yang B, 2026. Sek itu artinya 6. Berarti kita simpan dulu jawaban ini mungkin saja benar. Nah, yang C, 2022 artinya 2002, karena Zui itu artinya 2. Sedangkan 2 ini harusnya sebelum 2004, bukan sesudah 2004. Jadi sudah pasti yang C ini salah. Untuk yang D, 2028. Kata kuncinya ak. Tadi angka 8 ini salah, berarti yang D ini salah jawabannya. Dan yang terakhir yang E, 2026. Loh, ada 2 nih yang angka 6. Jadi mana jawabannya yang benar? Oke, kita telah. Untuk yang E, 2026. Di belakangnya ada kata sten. Angka sten atau n ini ditunjukkan untuk tanggal yang sudah lampau. Sedangkan pertanyaannya adalah tahun, bukan tanggal. Jadi untuk yang E ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. 48 is. Sebelumnya kalian harus dulu menghafal angka 1, minimal angka 1 sampai 20. Oke, 48. Maksudnya apa sih? 48 ini artinya 48. Nah, kalau misalkan dari pertanyaan ini adalah mana yang benar? Maksudnya siapa yang menyerupai 48? Jadi kalian harus menganalisis dari ketiga pernyataan yang telah diberi. Yang pertama, 30 plus 20 minus 2. Oke, di sini 30 itu artinya 30 ditambah 20 itu 20. 30 tambah 20 dari 50. Berarti 20 minus 2. Oke. Minus di sini artinya dikurang, berarti 50 dikurang 2 ini 48. Berarti pernyataan yang satu ini benar. Pernyataan yang kedua, 8 plus 5 mal 8. Oke, balik lagi ke operasi hitung matematika. Yang kali dulu yang
dioperasikan baru yang ditambah. 5 itu artinya 5, mal itu artinya dikali, sedangkan ak artinya 8. 5 dikali 8, 40, ditambah 8, artinya jumlahnya 48. Untuk pernyataan yang nomor 3, di sini 192 durch 4, artinya 192 bagi dengan 4 adalah 48. Jadi dari ketiga pernyataan ini adalah tiga-tiganya benar. Kita masuk soal nomor 3 di sini. Univer is am 1999. Sihab and younger brother is am 2003. Ich Christian alter is. Oke, di sini yang ditanyain adalah jumlah kedua umur mereka berdua. Maka dari itu kita harus menganalisis terlebih dahulu. Univer yang lahir tahun 1999 dan adiknya tahun 2003 ini dikurangkan dengan keterangan yang ada, yaitu sekarang tahun 2020. 2020 dikurangin dengan 1999 adalah 21 tahun atau 21 Jahre alt, sedangkan adiknya berumur 17 tahun atau 17 Jahre alt. Jadi 21 ditambah 17 adalah 38 tahun, atau yang dalam bahasa Jermannya adalah 38 Jahre alt. Oke, kita ke soal nomor 4. Di sini ada soalnya. Reliana ist 23 Jahre alt, sie hat Schwester. Sie ist 7 Jahre alt. Wann has Reliana geboren? Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah kapan Reliana lahir? Di keterangan tertulis umur Reliana adalah 23 Jahre alt, yang berarti umurnya 23 tahun. Di sini juga ada keterangan tahun 2020. Jadi 2020 dikurang dengan umur Reliana adalah 1997, atau yang dalam bahasa Jermannya 1997. Sampailah kita kepada soal nomor 5 atau soal terakhir, yaitu soalnya adalah Wie viele Haltestellen nach zu gelangen? Oke, maksud pertanyaannya adalah berapa pemberhentian atau berapa halte yang dilewati bis untuk sampai ke titik A? Kita bermain dengan logika kita sedikit. Di sini bis berada di titik C. Nah, untuk sampai ke titik A, maka bis harus sampai ke titik D untuk putar balik lagi ke titik A. Berapa halte yang dilewati oleh bis? D, putar balik ke titik C, B, dan terakhir ada di A. Berarti bis melewati 3 pemberhentian, yang dimana jawabannya berarti 3 Haltestellen. Yeay, akhirnya kita sudah sampai pada akhir video pembelajaran Deutsch M7 Self-Evaluation. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Karena saya juga masih belajar bahasa Jerman. Semangat ya semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.